firman Tuhan ini sangat canggih luar biasa. Dalam perjanjian lama bisa ditetapkan kejadian terjadi dalam perjanjian baru. Itu yang disebut nubuatan. Berarti kita di sini sudah ada dalam perjanjian lama, dinubuatkan pada hari ini berkumpul dalam keluarga ini. Dan saya beruntung, ternyata Nababan ketemu Nababan. Budi Hartono Nababan mengadakan Natal untuk memperingati kelahiranmu sekaligus pengorbananmu, kasihmu yang luar biasa itu khususnya pada keluarga ini. Kami telah memuji dan memuliakan namamu, biarlah hatimu disenangkan, dan dengan demikian keluarga besar ini diberkati oleh Tuhan, dan Engkau hadir melalui Roh Kudus-Mu untuk menyentuh setiap hati kami yang hadir, sehingga kami membawa hidup ini sesuai dengan konsepnya Tuhan. Dan dengan demikian setiap hidup kami akan berbuah dan dinikmati oleh keluarga kami, dinikmati oleh keluarga yang lain, dan khususnya bagi umat-umat yang lain, dan namamu dipermuliakan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk saluran berkat-Mu. Kami siap untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Salam. 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 Nang mangan doakan. Salam anak muda. Puji nama Tuhan. Melihat pasahat tu keluarga sampai kesempatan nabui pasahat tu renungan singkat di acara Natal keluarga. Baik, yang menjadi tema kita yang disampaikan oleh akan bawa kepada saya, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan subtema Christmas, Love and Family. Luar biasa tema, canggih luar biasa. Boleh tepuk tangan yang bikin tema ini luar biasa. Menjadi landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan baca kepada kita semua dan saudara merenungkan, menghayati dengan benar. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur Daud, sebuah mazmur yang pada masa itu harus dinyanyikan oleh bangsa Israel untuk menaiki gunung Sinai. Jadi jika mereka naik ke gunung Sinai, mereka harus ada kesehatian. Karena kenapa? Karena di sanalah mereka beribadah. Makanya dulu kalau beribadah itu tidak gampang. Ada pengorbanan, ada korban api-apian dan korban yang sangat banyak. Dan juga harus menempuh waktu, jarak yang begitu jauh dan medan yang begitu berat. Tapi justru Mazmur Daud dikatakan di ayat yang pertama, dikatakan tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti kerukunan menjadi satu poin bagi setiap orang yang beribadah, yang mau diberkati oleh Tuhan. Saya percaya tema ini
disampaikan, dimunculkan supaya semua yang berkeluarga, yang kakak beradik, supaya ada kerukunan. Karena yang bertinodohun bahasa Bataknya itu sangat sensitif di portibiot. Molo salah sautik, salah sedikit itu seperti pertalite bensin, bisa menyala-nyala, menyambar kemana-mana. Tapi saya percaya jika hidup rukun seperti Mazmur Daud, saya percaya ibadah di tempat ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya melihat tadi luar biasa, dari susunan acaranya aja saya kaget luar biasa. Ini di gereja yang besar ini. Karena kenapa? Waktunya yang begitu panjang, lengkap semua dari penciptaan sampai penebusan, jatuh ke dalam dosa sampai penebusan. Boleh dulu tepuk tangan ke Akang Boru saya ini. Pasti dia memiliki acara ini dengan luar biasa. Ini harus di gereja HKBP Resort di provinsi. Tapi saya percaya walaupun di keluarga seperti ini, saya menikmati suasana Natal yang luar biasa. Boleh kiri kanan salam dulu. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat Jangan melotot selamat hari Natal. Mazmur 133 menggambarkan kesatuan umat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah suatu nubuatan. Firman Tuhan ini sangat canggih luar biasa. Dalam perjanjian lama bisa ditetapkan kejadian terjadi dalam perjanjian baru. Itu yang disebut nubuatan. Berarti kita di sini sudah ada dalam perjanjian lama, dinubuatkan pada hari ini berkumpul dalam keluarga ini. Dan saya beruntung, ternyata Nababan ketemu Nababan. Dan enaknya lagi, ternyata abang saya. Kalau adik saya jadi saya panggil Anggi Boru. Kurang enak, Anggi Boru itu harus hati-hati. Nah, karena Akang Boru saya merasa di keluarga ini menjadi anak, bisa menjadi anak. Saya dengan bebas mengatakan Akang Boru, Akang Bawa, dan saya berada dalam keluarga yang luar biasa. Saya beberapa Natal, beberapa ibadah keluarga, saya menghadiri ibadah keluarga, belum pernah saya lihat sekompak ini. Kalau 7 bersaudara paling hadir 4, 3, kadang-kadang hanya sendiri. Mekel kita tuh. Alai sebelum bulan Jutong, pada tahun Jutong masa lemantapkah? Memang sahuta do abango beda kecamatan ya. Kelurahan. Hanya kelurahan. Satu kecamatan Siborong-borong. Nababan. Partijabu Buru Aritona. Sada buru jadi hami trio di Jelma. Jadi mulmarete napas ke trio la situs. Jadi aku melayani di gereja Betel Indonesia, Bekasi Barat. Beri kemuliaan bagi Tuhan luar biasa dulu. Ini keluarga yang luar biasa. Dalam Mazmur 133 ada 2 unsur yang dibicarakan. Dan saya mau menyampaikan firman renungan singkat. Daripada saya sampaikan 3 jam semua tidur. Mendingan saya sampaikan 30 menit, tapi ada oleh-oleh nanti yang kita pegang. Natal ini, keluarga ini, ada sesuatu yang kita pegang bahwa kasih Kristus mempererat persaudaraan. Nah, saya mau menyampaikan dengan begitu singkat. Karena hanya 30 menit ya akan buru ya, jangan lewat ya, nanti tidak tersambung. Di dalam Mazmur pasal 133 ada 2 unsur. Dengan singkat saya sampaikan, yaitu unsur embun sama minyak. Kalau kita baca tadi, kita ikutin Mazmur Daud, ada 2 unsur di sana. Tapi ada juga satu bagian lain, yaitu jenggotnya Harun. Nah di sini karena waktu jangan kita urusin dulu jenggotnya Harun ya.
Kita urusin dulu yang namanya embun dan minyak. Dalam perjanjian lama, minyak adalah satu hal yang mahal. Dan biasanya minyak ini dipergunakan untuk pekerjaan yang penting dan sangat penting. Apa itu? Untuk mengurapi raja. Dan Daud pun menyampaikan mazmurnya ini untuk menyampaikan kepada kita betapa pentingnya itu minyak. Seperti minyak yang turun dalam mazmur tadi. Artinya minyak bisa sering dipakai untuk mengurapi raja dan untuk kesembuhan, untuk mengurangi infeksi. Seperti yang sekarang kalau kita lihat, kalau kita belajar minyak zaitun itu ada bertingkat-tingkat produksinya, kualitasnya. Kalau kualitas nomor satunya itu mahal luar biasa, itu jarang kita temukan. Pernah kita beli ya yang murah-murah saja, yang mahal tidak. Mahal luar biasa. Dalam perpaduan minyak dan embun menggambarkan kerukunan yang sangat berharga yang mendatangkan kedamaian, kesejukan dan keteduhan. Yang kedua, embun. Kalau kita baca di Google, anak muda baca di Google, embun itu kegunaannya ada beberapa, ada 8 kalau nggak salah itu. Salah satunya menyegarkan tubuh. Kedua, meningkatkan imunitas. Jadi kalau ada menyegarkan, kalau kita lagi galau, pergilah ke embun. Atau lagi emosi lah. Supaya emosi turun, sering orang mengatakan dinginkan dulu, tenangkan. Artinya kalau kita berada di dalam embun itu menyegarkan jiwa kita menurut Daud. Jadi embun itu menyegarkan. Berarti dua zat ini, satu zat yang luar biasa yang dipakai mengurapi raja, dan zat yang satu lagi menyegarkan jiwa kita. Itu menjadi perpaduan yang dimaksud oleh Daud untuk kehadiran Tuhan dalam umatnya. Supaya kita dalam Natal ini mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan luar biasa. Kalau kita belajar mengenai Natal sekaligus pengorbanan. Kalau dalam tema kita kasih Kristus untuk mempersatukan persaudaraan. Berarti Natal bisa menjadi sekedar tontonan. Tidak semua orang bisa menyikapi Natal itu secara konkret, secara menyeluruh. Ada orang hanya sebagian. Kalau semua orang bisa memahami Natal itu secara menyeluruh, tidak ada orang yang merayakan Natal itu mabuk-mabukan. Bukan hanya mabuk dengan minum, whisky, bukan. Mabuk pakaian, mabuk perhiasan, mabuk tas Louis Vuitton apa Louis Vuitton ya? Louis Vuitton, Hermes. Natal kalau sejauh kita melihat dia sebagai tontonan, tidak ada artinya Natal. Saudara, waktu saya di Siborong-Borong, saya SMP, waktu itu yang bernatal, kami 8 bersaudara, yang bernatal itu anak-anak sekitar 3 orang. Jadi saya ini nasopot somarama. Nasopot somarama itu artinya kami masih kecil-kecil, bapak saya sudah meninggal. Sering nangis juga ya kalau udah Natal. Papa beli baju baru, wah itu sakit di dalam hati. Dan pada masa itu ibu saya dengan berjuang luar biasa di keluarga yang begitu sederhana. Waktu di kampung saya itu yang menentukan Natal atau tidak adalah baju baru. Kalau kami tidak diberikan baju baru adalah kiamat. Bisa bunuh diri. Karena nggak tahu aja cara bunuh diri yang baik begitu. Jadi waktu mama saya beli baju, dia diukur
diukur punggung kita dengan bayun namanya. Bayun itu jenis itu yang dirajut jadi tikar ya. Jadi waktu membau bayun itu diukurlah di punggung kita, diukur di punggung saya. Sama celana saya diukur juga. Kita di waktu diukur itu sudah seperti Natal luar biasa, sudah seperti Tuhan hadir di bumi dan lahir di si borong-borong. Karena sukacita luar biasa. Saya percaya kita di sini luar biasa ya, sukacita karena merayakan Natal. Kedua, adik saya diukur juga pakai bayun, dan disimpanlah bayun ini dan dibawa ke pasar dan belanjalah baju baru. Begitu sore pulang dari pasar, kita cobalah dipaslah baju Natal ini. Saudara, saya pas baju yang pertama. Itu baju saya entah kenapa itu bayun salah tarik apa gimana, itu kepanjangan. Sehingga baju saya itu lebih ke kanan, lebih ke kiri. Siap baju pe ngahira halak talak dia melupa orang-orangan. Dan celananya entah kurang tarik, kurang panjang, itu ternyata kurang panjang itu bayung. Sehingga celana saya jingkrang begini. Waktu saya pakai itu cocoknya saya di sawah, di tengah sawah, jaga bulu. Begitu adik saya juga disengaja diperpanjang itu bayung. Supaya kenapa? Supaya tahan lama itu baju, supaya adik saya berkembang bisa bertahan itu baju, nggak usah beli. Semua sepatu juga dari ukuran 32 dibikin 35 supaya tahan lama. Memang tahan lama, tapi di belakang sudah berlubang. Itu celana dengan luar biasa. Tapi yang perlu saya katakan, walaupun ukuran baju tidak jelas, tidak tepat, tidak cocok, sukacita Natal tetap berjalan. Puji kita, tepuk tangan luar biasa Tuhan yang luar biasa. Artinya ada satu kerinduan memahami bahwa Natal itu bukan tontonan. Karena banyak orang mempertontonkan, bahkan yang bersaudara bersaing, pakai emas 3 kilo salib. Oh, kau pakai 3 kilo, saya pakai 5 kilo. Tasmu merek saya merek ini. Lihat nih, ternyata kalau bawa tas ibu-ibu, saya perhatikan, kalau agak murah itu dijepit. Kalau agak mahal itu agak ditaruh di sikunya. Eda, ayolah Eda. Jadi Natal bukan tontonan. Kalau kita sebenarnya menjiwai, karena dalam tema kita, ketua panitianya mengatakan Christmas, Love and Family. Jadi kita tahu dulu ini, karena Love and Family tidak ada apa-apanya tanpa Christmas Days. Berarti kita harus memahami Natal itu secara menyeluruh. Kalau kita baca Perjanjian Baru, Injil sinoptis yang menggambarkan kelahiran Tuhan Yesus, di dalam 3 Injil itu disampaikan dan ditetapkanlah Maria sebagai ibu pilihan pada masa itu. Siapa yang tidak mau dipilih oleh Allah, dipilih oleh malaikat sebagai ibu Yesus? Kalau ada buru saya, pilihlah Tuhan buru saya lah ibu Yesus. Semua mau. Bahkan banyak yang bikin nama cucu anaknya perempuan Maria. Ada Maria Nababa, Maria Silitonga, Maria Silalai, dan Maria yang lain. Tapi kita sadarilah, Maria itu waktu didekati, dihadirkan, didatangi oleh para malaikat, Maria bingung. Coba dulu anak kita dipilih oleh Tuhan, dia melahirkan tanpa suami.
Ada yang mau kita ini? Anak kita melahirkan hamil tanpa suami. Kalau kita menyadari bebannya Maria pada saat itu, bagaimana tangisan Maria sebelum lahir Yesus ke bumi di kota Bethlehem, Nazaret. Kalau saya mengakui Maria, tangis yang luar biasa. Tuhan, kok saya kutuk untuk melahirkan Yesus. Saya dipitnah harus dirajam dengan batu karena hukuman yang begitu besar pada masa itu sangat luar biasa. Dan tekanan yang luar biasa pada masa itu dalam keluarga Maria dan Yusuf. Dan tradisi Yahudi itu sangat luar biasa kejamnya. Kalau orang melakukan dosa kesalahan harus dirajam sampai mati, dilempari dengan batu. Itulah resiko yang dihadapi oleh Maria waktu melahirkan Yesus. Berarti pilihan Tuhan itu tidak gampang. Dipilih Tuhan itu tidak gampang. Dalam keluarga ini, abang ini yang lebih tua, saya percaya dipilih oleh Tuhan buat keluarga ini untuk mempersatukan keluarga yang besar luar biasa begini. Dan itu tidak gampang. Dan semua kita di keluarga kita masing-masing dipilih oleh Tuhan. Kita ditetapkan sebagai istri tidak gampang. Kita ditetapkan sebagai suami tidak gampang dalam keluarga ini. Tapi saya percaya jika kita masih bisa berkumpul di sini karena masih ada cinta. Cintanya dari Tuhan, pengorbanannya. Dia lahir untuk berkorban. Berarti kita harus memahami Natal itu, dikala Yesus lahir, kita harus melihat kasihnya yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. I saw do kolong irwan di batang tutup video. For God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Tuhan mengasihi kita sekali selama-lamanya. Berarti Natal hanya sekali sampai selama-lamanya. Dia dilahirkan untuk dikorbankan, disalibkan. Untuk apa? Untuk semua dosa kita. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Olehnya pada kesempatan ini, Natal harus kita pahami secara menyeluruh. Natal bukan sekedar tontonan. Natal adalah tuntunan. Biarlah Natal yang kita lakukan ini menjadi tuntunan. Tuntunan kenapa? Tuntunan kasih Kristus untuk membawa kita tetap bersatu dalam keluarga ini. Saudara, tidak gampang bersatu di tempat ini. Banyak tantangannya. Nah, beban lain di Jatiasi. Ada 2 tetangga dengan saya. Makanya kenal dengan baik. Dari Ratna ke sini banyak lampu merah. Di lampu merah, anak muda yang nggak jelas bisa diseruduk kita waktu kesini bisa nggak nyampe. Hatinya sih sudah tulus untuk datang ke rumah abangnya, tapi ada di jalan tantangan. Tapi saya percaya kasih Kristus itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bisa berkumpul di sini. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan yang mempersatukan kita. Kasih Tuhan yang mempersatukan keluarga ini. Dan saya sendiri, mujizat saya bisa hadir di sini. Kita Natal jam 5 di gereja. Saya rapat dengan Pak Gembala, di mana Pak Gembala ada keluarga mau dilayani. Oh, nggak apa-apa, pelayanan harus maju. Katanya di mana pun harus melayani. Tumben dia bisa berubah. Biasanya dia agak streng begitu, nggak boleh gitu. Tapi dia bilang boleh. Ini luar biasa. Artinya kasih itu memiliki kekuatan dalam hidup kita. Olehnya saya percaya, milikilah kasih Kristus dalam setiap hati kita untuk mempersatukan keluarga ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan di sana, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berarti keluarga ini bisa bersatu
Karena ada kasih Kristus dalam setiap pribadi yang kakak beradik, ada kasih Kristus. Siapa yang tidak salah? Saya punya kesalahan banyak. Jangan begitu, saya malu. Banyak kesalahan saya. Tapi Tuhan mengasihi kita sekali selama-lamanya. Tuhan menebus kita dari apa? Dari kesalahan kita. Membangun persaudaraan hanya bisa dibangun di atas kasih. Saya percaya abang ini kasihnya luar biasa. Walaupun dengan perjuangan tingkat tinggi. Adik saya 3, abang saya 3. Itu seperti petir luar biasa kalau ada lagi cengkeh. Bahkan bagi panggilan orang kita rontok. Saudara bertemu di tanah merah. Abang adik bertemu di tanah merah artinya waktu matinya aja ketemu. Abang adik yang dulunya nasi dimakan dari hudon yang sama, bahkan piring yang sama, mangkok yang sama, tidur di tikar yang sama, ibu yang sama, air susu yang sama diminum, bisa mengatakan bertemu di tanah merah. Saya percaya di dalam hatinya ada kebencian, ada kepahitan, tidak ada kasih Tuhan di sana. Tapi orang yang kasih Tuhan adalah dalam hatinya, itulah yang mendorong kita, mengikat, menguatkan kita. Karena kenapa? Kasih itu adalah pengorbanan. Bahkan saya percaya abang ini, dia pun walaupun benar, dia bisa mengatakan, ya udah saya salah. Kasih itu bukan soal benar dan salah, tapi pengorbanan ada di sana. Itulah yang mempersatukan keluarga ini. Kasih Kristus. Saudara membangun persaudaraan. Christmas love and family. Yang pertama yang perlu sampaikan, dikatakan dalam 1 Petrus tadi, menyucikan diri dengan cara taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di kasihnya Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Hanya itu kekuatan kita. Kebenaran dan menyucikan diri dan cara taat kepada kebenaran. Caranya kita taat pada kebenaran. Kebenaran dalam kitab ada 3 dimensi. Ada yang satu, ada dimensi kebenaran secara legalitas. Artinya segala yang bertentangan dengan aturan salah. Itu Alkitab. Segala yang bertentangan dengan peraturan itu salah. Itu Alkitab. Itu legalitasnya. Misalnya kalau kita naik motor, kita lengkap semua, helm, STNK, semua lengkap. Kalau ada razia kita nggak bakalan lihat berjaga-jaga polisi ada di mana. Karena kita lengkap. Itu firman Tuhan. Itu sebagai ilustrasi ya. Tapi kalau kita nggak ada STNK, nggak pakai helm, kita naik motor kayak maling. Ngumpet-ngumpet, ada polisi nggak ya? Itu bisa karena kita begitu curiga. EDLD, apa itu EDLD ya? Bukan polisi, kita nggak polisi. Karena kenapa? Kita melanggar. Artinya kalau kita hidup di dalam Tuhan, ada kebenaran Alkitab itu secara legal, secara legalitas. Itulah kehebatan orang Kristen. Yang kedua, kebenaran dalam Alkitab itu, yaitu Alkitab itu punya dimensi moralitas. Jadi moralitas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi orang Kristen itu, kalau kita taat dalam kebenaran, perkataan kita sesuai dengan pikiran dan perbuatan kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Kalau itu yang terjadi, keputusan kita itu adalah jadi-jadian. Jadinya tidak jelas. Biarlah dalam setiap putusan kita, kelakuan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, sama. Itulah kebenaran.
Jadi firman itu adalah kebenaran, bukan kebetulan. Kalau kita hitam, itu kebetulan apa kebenaran? Gak ada di sini yang hitam putih semua. Itu kebenaran. Puji Tuhan, boleh tepuk tangan. Itu kebenaran. Kalau itu kebetulan, kita akan cari yang putih-putih. Kita putihkan kulit kita, tidak menerima diri kita. Jadi segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kebenaran. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dulu saya sebelum mengenal Tuhan, semua hidung saya ini dengan kepala saya tidak saya terima, karena saya dibully habis-habisan. Si balbaudu katanya. Saya sering ke cermin, kalau Tuhan bergaduh, jangan dong tutup, nggak ada otak. Tapi ada orang di julu putih. Tidak saya terima, karena saya tidak memahami kebenaran. Artinya Tuhan sudah ciptakan kita dengan model yang sekarang ini. Ya puji Tuhan. Ada yang beragam-ragam, makanya kaya. Ada yang maju ke depan, ada yang maju ke belakang. Tapi cocok juga dalam mukanya. Ada orang yang maju nggak cocok sama mukanya. Tapi Tuhan sudah kasih kita yang cocok. Itu harus disyukuri. Yang ketiga, kebenaran dalam Alkitab memiliki dimensi sosial, kepekaan. Nah, kalau hidup dalam kebenaran, peka. Saudara, kalau di mall, ada nggak yang berani nawar barang? Misalnya kemeja 900. Pak, boleh nggak? 500 ini. Gak ada berani. Diskon. Nggak ada yang berani. Padahal yang punya mall itu orang kaya. Nah, coba dulu pagi-pagi lewat dari depan rumah kita nih, ada yang lewat, yur, ditawar. Padahal opung-opung yang jualan. Romai Natai. Ibu ini, opung-opung ini bilang 3.000. Datang Natal, turun dari Innova. Bisa 9.000. 3.000 jadi 9.000. Berarti dia tidak memiliki kepekaan, dimensi sosial. Aturannya kita harus memiliki hati, dimensi sosial yang tinggi. Kalau kita kebenaran, kalau kita lihat orang susah, hati kita rindu membantu. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesuai dengan tema kita, hendaklah kasih Kristus membawa persaudaraan. Yang kedua, hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi satu sama lain. Persaudaraan dibangun di atas kasih. Kasih adalah sebuah kebaikan yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Jadi kasih itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa dipatahkan. Contoh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dunia ini mengasihi Tuhan enggak? Tidak. Berarti love, cinta, agape, agapaos, itu cinta searah. Itu bisa mempersatukan kita kalau kasih Tuhan kita lakukan dalam persaudaraan. Bukan karena dia baik, saya mengasihi dia, tapi karena Tuhan saya mengasihi dia. Apapun kehidupannya, tetap saya mengasihi dia, tidak berubah. Itu namanya cinta kasih Tuhan, kasih yang searah. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan, membangun persaudaraan harus dimulai dengan menyampaikan pengampunan dan perdamaian. Jadi membangun terus persaudaraan ini harus membangun kasih sekaligus perdamaian, mengasihi dan memperdamaikan. Inilah yang inilah yang merekatkan kita semua.
di dalam Tuhan, sehingga keluarga ini menjadi keluarga love and family. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa, kita renungkan firman ini, kita masukkan dalam hati kita menjadi oleh-oleh Natal di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Jika hari ini keluarga besar kami di tempat ini merayakan Natal, adalah suatu sekaligus tuntunan bagi kami untuk yang bersaudara, untuk saling mengasihi, untuk berkorban. Karena Natal adalah bentuk kelahiran Yesus Kristus yang sekaligus pengorbanan karena kasih Tuhan yang begitu besar. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus, berkatilah seluruh keluarga ini, persatukan dengan kasih-Mu yang luar biasa. Sampai kapanpun keluarga ini bersatu, karena kasih-Nya Tuhan ada di tempat ini. Berkati seluruh keluarga ini, seluruh keluarga besar, apapun yang dilakukan, anak-anaknya, cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Seluruh usaha yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin.